Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah Keuangan Negara dan Daerah Ibu Yulia Maris Herdianti, SEME, dan juga teman-teman MKS 5D yang berbahagia. Di sini kami dari kelompok 7 akan membahas materi mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Anggota kelompok 7 yaitu yang pertama adalah Pepi Sulistiani dengan NIM 3145, yang kedua Anggun Maulida Agni dengan NIM 3169, yang ketiga Revisa Alfiana Dewi dengan NIM 3176, dan yang keempat adalah Zahra Dwi Ayuniah dengan NIM 3181. Langsung saja kita masuk ke pemaparan materi pertama yang akan disampaikan oleh rekan saya. Saya Pepi Sulistiani dengan NIM 12406193145 akan menjelaskan materi tentang pendapatan daerah, belanja daerah, dan APBD. Pendapatan daerah adalah sejumlah uang yang diterima daerah baik atas hasil usahanya sendiri maupun atas bantuan dari pemerintah pusat atau dari sumber lainnya yang sah. PAD sendiri merupakan pendapatan dari upaya daerah melalui intensifikasi dan perluasan sumber daya. Intensifikasi melayani penyesuaian tarif, peningkatan sistem pelayanan, pengendalian objek, pengenalan sistem bagi penunggak PAD yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan yang terakhir lain-lain PAD yang sah. Lalu struktur yang kedua yaitu dana perimbangan. Dana perimbangan sendiri merupakan dana bantuan pusat kepada daerah yang tetap ada setiap tahunnya walaupun besarannya berubah-ubah. Dana perimbangan yaitu berupa dana bagi hasil dari pajak, kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pertambangan panas bumi. Yang kedua, dana alokasi umum yang bersumber dari pendapatan bersih dalam negeri. Yang ketiga, dana alokasi khusus. Struktur yang ketiga, lain-lain pendapatan yang sah merupakan dana yang tidak tetap waktunya ataupun besarannya, kecuali dana outsource. Lain-lain pendapatan daerah yang sah yaitu berupa dana hibah, dana darurat, dana penyesuaian, dan dana outsource. Dan yang terakhir, bantuan dari daerah yang lebih atas atau dari daerah lain. Selain dari ketiga pendapatan tersebut, daerah memperoleh penerimaan pembiayaan dari selisih lebih perhitungan anggaran atau SILPA tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali penerimaan pinjaman, dan yang terakhir penerimaan piutang daerah. Selanjutnya, belanja daerah. Belanja daerah merupakan kebutuhan pemerintah dan masyarakat daerah yang selalu meningkat setiap tahunnya. Belanja daerah dikelompokkan menjadi 9 kelompok belanja dengan struktur sebagai berikut. Yang pertama, belanja tidak langsung, yaitu ada belanja pegawai, ada belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil atau bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. Yang kedua, belanja langsung, ada program dan kegiatan. Kegiatan ada belanja pegawai, belanja barang atau jasa, dan belanja modal. Lalu materi yang selanjutnya yaitu anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Pengelolaan pendapatan dan daerah berdasarkan pada prinsip-prinsip berikut ini. Yang pertama, semua penerimaan dalam bentuk uang, barang atau jasa harus dianggarkan. Yang kedua, seluruh pendapatan, belanja dan pembiayaan dianggarkan secara bruto. Yang ketiga, jumlah pendapatan merupakan perkiraan terukur dan dapat dicapai serta berdasarkan peraturan perundang-undangan. Yang keempat, penganggaran pengeluaran harus didukung dengan kepastian penerimaan dalam jumlah yang cukup dan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam sistem keuangan daerah, APBD berfungsi sebagai berikut. Ada fungsi otorisasi, fungsi perencanaan, fungsi pengawasan, fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi. Saya Anggun Maulida Agni, NIM 12406193169. Di sini akan menjelaskan mengenai kegiatan pokok yang akan dilakukan pemerintah dalam rangka peningkatan kapasitas keuangan pemerintah daerah, meliputi yaitu yang pertama meningkatkan efektivitas dan optimalisasi sumber-sumber penerimaan daerah yang berkeadilan.
termasuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi kegiatan dunia usaha dan investasi. Lalu yang kedua yaitu meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan juga prioritas alokasi belanja secara profesional. Yang ketiga, mengembangkan transparansi dan akuntabilitas serta profesionalisme dalam pengelolaan keuangan daerah. Di sini salah satu tujuan pengembangan daerah yaitu untuk memacu suatu pertumbuhan ekonomi daerah. Pembangunan yang dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut, yaitu yang pertama, kondisi ekonomi masyarakat yang ada, yang kedua, potensi sumber daya alam dan manusia, dan yang ketiga, infrastruktur yang tersedia. Dan untuk selanjutnya yaitu masalah yang harus dihadapi pemerintah daerah berkaitan dengan upaya meningkatkan penerimaan daerah, yaitu yang pertama, tingginya tingkat kebutuhan daerah yang tidak seimbang dengan kapasitas fiskal yang dimiliki daerah sehingga menimbulkan fiscal gap. Lalu untuk yang kedua, kualitas layanan publik yang masih memprihatinkan menyebabkan produk layanan publik yang sebenarnya dapat dijual kepada masyarakat direspon secara negatif oleh masyarakat tersebut. Lalu yang ketiga, lemahnya infrastruktur prasarana dan sarana umum. Dan yang keempat, berkurangnya dana bantuan dari pusat atau dari pemerintah pusat yang tidak mencukupi dana tersebut. Lalu yang kelima, belum diketahui potensi pendapatan asli daerah tersebut yang mendekati kondisi real. Dan untuk langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah yaitu menghitung potensi pendapatan asli daerah yang real dimiliki suatu daerah tersebut. Upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah tidak hanya menyangkut peningkatan PAD. Peningkatan kapasitas fiskal pada dasarnya adalah optimalisasi sumber-sumber penerimaan daerah. Maka dari itu, tidak perlu dibuat dikotomi antara pendapatan asli daerah dan juga dana perimbangan. Akan tetapi di sini diperlukan juga bahwa peningkatan kapasitas fiskal bukan berarti anggaran yang besar jumlahnya. Dan untuk strategi yang harus dilakukan pemerintah daerah untuk menutupi suatu kesenjangan fiskal, yaitu yang pertama harus disadari bahwasannya tidak semua pengeluaran yang direncanakan itu penting untuk dilakukan. Pemerintah daerah harus menguji belanja dan biaya-biaya yang terjadi. Lalu yang kedua, mempelajari kemungkinan meningkatnya suatu pendapatan melalui penjualan jasa publik. Dan yang ketiga, perlu dilakukan perbaikan administrasi penerimaan pendapatan daerah untuk menjamin agar semua pendapatan daerah dapat terkumpul dengan baik. Yang keempat, kemungkinan menaikkan pajak melalui peningkatan tarif dan juga perluasan subjek dan objek pajak tersebut. Yang kelima, mengoptimalkan penerimaan pajak pusat yang dapat disaring dengan daerah. Lalu di sini kebijakan daerah berdasarkan RKPD yaitu menyusun kebijakan umum APBD. Dalam hal penyusunan rencana kebijakan umum APBD berpedoman pada pedoman penyusunan APBD yang diterapkan oleh Menteri Dalam Negeri. Lalu untuk poin selanjutnya yaitu yang E, prioritas dan plafon anggaran sementara, yang dapat diartikan dengan suatu kebijakan daerah berdasarkan RKPD menyusun kebijakan umum APBD. Dalam hal penyusunan rencana kebijakan umum APBD berpedoman pada pedoman penyusunan APB.
yang diterapkan oleh Menteri Dalam Negeri. Dan di sini pembahasan prioritas dalam plafon anggaran sementara dilakukan minggu kedua Juli tahun anggaran sebelumnya. Di sini langkah-langkah pelaksanaannya yaitu yang pertama menemukan skala prioritas dalam urusan wajib dan urusan pilihan. Yang kedua, menentukan urutan program dan masing-masing urusan. Dan untuk yang ketiga, menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program. Di sini saya Revisa Aviana Dewi dengan NIM 12406193176 akan membahas mengenai poin F, Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD. RKA-SKPD ini memuat rencana pendapatan belanja untuk masing-masing program dan kegiatan menurut fungsi untuk tahun yang direncanakan. Dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan, serta perakiraan maju untuk tahun berikutnya. RKA-SKPD ini disusun melalui 3 pendekatan. Yang pertama yaitu pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah yang dilaksanakan dengan menyusun perakiraan maju yang berisi perakiraan kebutuhan anggaran untuk program dan kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya. Dari tahun anggaran yang direncanakan dan merupakan implikasi kebutuhan dana untuk pelaksanaan program dan kegiatan tersebut pada tahun berikutnya. Pendekatan yang kedua yaitu melalui penganggaran terpadu yang dilakukan dengan mengintegrasikan seluruh proses perencanaan dan penganggaran di lingkungan SKPD untuk menghasilkan dokumen rencana kerja dan anggaran. Yang terakhir yaitu penyusunan pendekatan dengan prestasi kerja yang dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan dari kegiatan dan program termasuk efisiensi dalam pencapaian keluaran dan hasil tersebut. Nah, pendekatan ini dilakukan berdasarkan capaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal. Di sini standar satuan harga ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. Penyiapan Raperda APBD. Prosesnya ada 3. Yang pertama, RKA SKPD yang telah disusun oleh Kepala SKPD disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan daerah. Yang kedua, RKA SKPD selanjutnya dibahas oleh tim anggaran pemerintah daerah. Pembahasan ini dilakukan untuk menelaah kesesuaian antara RKA SKPD dengan kebijakan umum APBD, prioritas dan plafon anggaran sementara, perakiraan maju yang telah disetujui tahun anggaran sebelumnya, dan dokumen perencanaan lainnya, serta pencapaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal. Proses yang terakhir yaitu selanjutnya, pejabat pengelola keuangan daerah menyusun rancangan peraturan daerah tentang APBD berikut dokumen pendukung berdasarkan RKA SKPD yang telah ditelaah oleh tim anggaran pemerintah daerah. Nah, dokumen pendukung ini terdiri atas nota keuangan dan rancangan APBD. Penetapan APBD, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu Kepala Daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang APBD kepada DPRD, tentunya disertai dengan penjelasan dan dokumen pendukungnya. Pada minggu pertama bulan Oktober tahun sebelumnya untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama. Langkah yang kedua adalah pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD. Tentunya dilakukan sesuai dengan peraturan tata tertib DPRD yang mengacu pada peraturan perundang-undangan. Di samping itu pula, pembahasan menitikberatkan pada kesesuaian antara kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara dengan program dan kegiatan yang diusulkan dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD. Langkah yang ketiga yaitu pengambilan keputusan yang dilakukan bersama dengan DPRD dan Kepala Daerah. Dilakukan selambat-lambatnya selama 1 bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan. Atas dasar persetujuan bersama Kepala Daerah menyiapkan rancangan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD. Langkah keempat yaitu pengesahan terhadap rancangan peraturan yang dilakukan oleh Kepala Daerah selambat-lambatnya 15 hari terhitung sejak diterimanya rancangan tersebut. Apabila sampai batas waktu belum disahkan, rancangan peraturan Kepala Daerah tentang APBD ditetapkan menjadi peraturan Kepala Daerah tentang APBD. Yang selanjutnya yaitu dilakukan evaluasi bersama DPRD.
yang dilakukan selama paling lambat 3 hari, disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi. Setelah itu dilakukan penyempurnaan hasil evaluasi. Apabila Menteri Dalam Negeri menyampaikan hasil evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan gubernur tentang peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, gubernur menetapkan rancangan yang dimaksud menjadi peraturan daerah dan peraturan gubernur. Terakhir, dilakukan penetapan APBD. Materi yang terakhir yaitu pelaksanaan APBD, di mana dalam pelaksanaan APBD, belanja daerah harus didasarkan dengan prinsip yang hemat, tidak mewah, efektif, efisien, serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Adapun langkah dari pelaksanaan APBD yaitu yang pertama, PPKD paling lambat 3 hari kerja setelah APBD ditetapkan dengan memberitahukan kepada semua SKPD agar menyusun dan menyampaikan rancangan DPA SKPD. Kepala SKPD menyerahkan rancangan DPA SKPD yang sudah disusun kepada PPKD paling lambat 6 hari kerja setelah pemberitahuan disampaikan. Kemudian, tim anggaran pemerintah daerah melakukan verifikasi kepada rancangan DPA SKPD bersama dengan Kepala SKPD yang bersangkutan. Yang kedua yaitu berdasarkan dari hasil verifikasi sebagaimana PPKD mengesahkan rancangan DPA SKPD dengan persetujuan sekretaris daerah. DPA SKPD yang telah disahkan kemudian disampaikan kepada Kepala daerah yang bersangkutan. DPA SKPD dibuat untuk digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Kepala SKPD selaku pengguna anggaran barang. Bendahara penerimaan wajib menyetorkan seluruh penerimaan daerah ke rekening kas umum daerah selambat-lambatnya dalam waktu 1 hari kerja. Setiap penerimaan harus pula didukung dengan bukti yang lengkap atas setoran tersebut. Yang ketiga yaitu pembayaran atas beban, di mana pembayaran atas beban APBD dapat dilakukan berdasarkan SPD atau DPA SKPD atau dengan dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD. Dari sini, gaji pegawai sipil daerah dibebankan dalam APBD. Pemerintah daerah dapat memberi tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil daerah sesuai dengan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah yang memperoleh persetujuan DPRD yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang keempat yaitu pelaksanaan pengeluaran beban APBD dilakukan berdasarkan SPM yang diterbitkan oleh pengguna anggaran. Pembayaran dilakukan dengan penerbitan SP2D oleh kuasa BUD dalam rangka melaksanakan pembayaran. Kuasa BUD berkewajiban untuk meneliti kelengkapan pemerintahan pembayaran yang diterbitkan oleh pengguna anggaran, menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBD yang tercantum pada pemerintah pembayaran, terus menguji ketersediaan dana yang bersangkutan, memerintahkan pencairan dana sebagai dasar pengeluaran daerah, serta menolak pencairan dana. Yang kelima yaitu pengelolaan anggaran daerah dilakukan oleh PPKD. Semua penerimaan serta pengeluaran pembiayaan daerah dilakukan melalui dengan rekening kas umum daerah. Pemindah bukuan dari rekening cadangan ke rekening kas umum daerah dilakukan berdasarkan rencana pelaksanaan kegiatan. Pemindah bukuan ini paling tinggi sejumlah pagu dana cadangan yang akan digunakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang diterapkan dalam peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan. Pemindah bukuan rekening dilakukan dengan surat perintah oleh kuasa BUD atas persetujuan PPKD. Yang keenam yaitu pencatatan penerimaan dana atas kekayaan daerah
yang didasarkan pada bukti penerimaan yang sah. Penerimaan peminjaman daerah yang didasarkan pada jumlah pinjaman yang akan diterima dalam tahun anggaran yang bersangkutan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam perjanjian pinjaman yang berkenaan. Penerimaan pinjaman dalam bentuk mata uang asing yang kemudian dibukukan dalam nilai rupiah. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah didasarkan pada perjanjian pemberian pinjaman daerah yang sebelumnya untuk kesesuaian pengembalian pokok pinjaman dan kewajiban lainnya yang menjadi tanggung jawab dari pihak yang meminjam. Poin yang ketujuh yaitu pemberian pinjaman daerah kepada pihak lain yang didasarkan oleh keputusan kepala daerah atas persetujuan DPRD. Pelaksanaan pengeluaran pembiayaan serta penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran pokok utang, dan pemberian pinjaman daerah yang dilakukan berdasarkan PM yang diterbitkan oleh PPKD. Dalam rangka pelaksanaan pengeluaran pembiayaan, kuasa BPUD berkewajiban untuk meneliti kelengkapan pemerintah pembayaran dan pemindah bukuan yang diterbitkan oleh PPKD, menguji kebenaran perhitungan pengeluaran pembiayaan yang tercantum dalam perintah pembayaran, menguji ketersediaan dana yang bersangkutan, serta menolak pencairan dana, dan apabila perintah pembayaran atas pengeluaran pembiayaan tersebut tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Poin yang ke-8 yaitu dalam kondisi yang darurat, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya akan diusulkan dalam rancangan perubahan APBD dan disampaikan dalam laporan realisasi anggaran. Keadaan darurat sekurang-kurangnya memenuhi kriteria, yaitu sebagai berikut. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah, tidak diharapkan terjadinya secara berulang, serta berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat. Dan poin yang terakhir yaitu pembatalan peraturan daerah tentang perubahan APBD provinsi serta peraturan gubernur tentang penjabaran pembahasan APBD dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri. Pembatalan peraturan daerah tentang perubahan APBD kabupaten atau kota ini dilakukan oleh gubernur paling lama yaitu 7 hari setelah keputusan tentang pembatalan. Kepala daerah wajib memberhentikan pelaksanaan peraturan daerah tentang perubahan APBD. Yang selanjutnya, kepala daerah bersama DPRD mencabut peraturan daerah yang dimaksud. Pencabutan peraturan daerah ini dilakukan dengan peraturan daerah tentang pencabutan peraturan daerah yang berupa perubahan APBD. Review jurnal yang kami review berjudul Reformasi Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD, yang ditulis oleh Jurika Lasianda dan Mailia Pramonosari. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu membuktikan secara empiris pengaruh akuntabilitas publik, partisipasi masyarakat, transparansi publik, dan APBD pendekatan kinerja terhadap kualitas APBD di Kabupaten Semarang. Adapun hipotesis serta variabelnya yaitu hipotesis yang pertama berupa akuntabilitas publik berpengaruh signifikan terhadap kualitas APBD. Hipotesis yang kedua yaitu partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap kualitas APBD. Hipotesis yang ketiga berupa transparansi publik yang berpengaruh signifikan terhadap kualitas APBD. Dan hipotesis yang keempat yaitu pendekatan kinerja berpengaruh signifikan terhadap kualitas APBD. Variabelnya yaitu variabel independen
dalam penelitian ini berupa reformasi anggaran yang meliputi akuntabilitas publik, partisipasi masyarakat, transparansi publik, dan anggaran pendekatan kinerja. Sedangkan untuk variabel dependennya berupa kualitas anggaran pendapatan dan belanja daerah. Metode penelitiannya yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang disebarkan pada 60 responden. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis regresi. Adapun hasilnya yaitu menunjukkan bahwa variabel akuntabilitas publik, partisipasi masyarakat, serta transparansi publik dan APBD pendekatan kinerja memiliki pengaruh yang positif serta signifikan terhadap kualitas anggaran pendapatan dan belanja daerah. Itu tadi pemaparan materi dari kami kelompok 7. Apabila ada kalimat atau kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.